Part selanjutnya kita lanjutkan halaman 134. Di sini katanya sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong dan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini kita baca dulu SU-nya itu adalah 6,2. SN-nya adalah, ini yang berimpit di sini ya, 4 ya. 4 atau 3? 3 ya. 3 kali 0,01 sama dengan 6,2 ditambah 0,03. Nah, itu totalnya adalah 6,23 cm. Yang kedua, SU-nya adalah di sini juga 6,2. SN-nya adalah 5 ya, 5 kali 0,01. 6,2 ditambah 0,05. Berarti 6,25. Kalau yang ini SU-nya 2,1. SN-nya adalah ini 8 ya. 8 kali 0,01. Berarti 2,1 ditambah 0,08. Berarti 2,18. Nah, ini kan panjang, lebar, tinggi. Nah, volume berarti ini terdiri semuanya dari 3AP ya. Ini 3AP, ini 3AP. Nah, ini 3AP. Nah, ini cara cepatnya ya. Kan kalau yang pertama ini ditanyanya volume nih, volume balok yang diperlukan. Nah, volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, berarti perkalian kan. Nah, ini semuanya kan 3AP, berarti nanti hasil perkaliannya ini harus mengandung 3AP. Karena di sini itu adalah terdiri dari 4AP, nggak boleh, berarti ini jawabannya langsung aja tidak setuju. Jadi nggak usah kita kalikan gitu. Ya, lama nanti, karena yang dibutuhkannya itu hanya kita patokan dari angka pentingnya saja. Ya. Yang nomor 2, luas permukaan balok. Nah, kalau luas permukaan balok, itu juga sama ya, caranya itu kan sebenarnya nggak perlu kita cari juga ya. Nah, luas permukaan balok itu kan penjumlahan, di mana 2 PL tambah PT tambah LT kan. Nah, kan ini dikalikan, kan akhirnya nanti dijumlahkan. Nah, dijumlahkan itu dia harus, nanti kalau ini kan di belakang koma ya, kita patokannya itu adalah patokan jumlah AP di belakang koma. Ambillah yang terkecil ya, yang nilai jumlahnya terkecil. Nah, kebetulan di sini kan 6,23, kemudian 6,25, kemudian 2,18. Itu kan semuanya 2AP di belakang koma kan? Nah, jadi nanti yang kita ambil itu hasil penjumlahannya harus juga 2AP di belakang koma di sini. Nah, di belakang koma ini harus 2AP. Sedangkan di sini hanya 1 kan, nih 1. Berarti juga salah, tidak setuju. Oke? Kita lanjut. Yang ketiga. Panjang keseluruhan rusuk balok adalah. Nah, ini juga sama. Panjang keseluruhan itu kan nomor 3 itu rumusnya 4P tambah. Rumusnya 4P tambah L tambah T. Berarti sama juga patokannya mirip dengan nomor 2. Berarti nanti hasil akhirnya itu, ini konstanta jadi nggak ngaruh ya. Hasil akhirnya harus 2AP di belakang koma. Nah, karena di sini di koma ini kan 2 semua. Kalau ada yang 1 barulah ini kan 2 semua ya. Jadi nggak boleh. Berarti ini cuma 1. Berarti artinya di sini juga tidak setuju. Oke? Jadi kalau teman-teman atau adik-adik punya pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Semangat terus belajarnya. Bagi yang ikut tes kemampuan akademik ya, tes kemampuan akademik bagian mata pelajaran fisika. Sekarang kita lanjut yang halaman 138 ya. Halaman 138.
Dalam kegiatan praktikum, nah ini nggak usah dibaca lah ya, menghabiskan hari aja gitu. Berarti ini 100 ditambah, ini berapa? 100 ya? Ini berarti ini 50, berarti ini 150 ditambah 7,5. Berarti ini kalau dijumlahkan itu adalah 257,5. Nah, gram ya. Kita lihat di sini langsung. Manakah penalaran yang benar? Massa benda adalah segini, salah ya. Dia segini ya. Hasil pengukuran massa segini, salah. Jumlah massa ini salah. Tunggu bentar. Jumlah massa adalah 257,5 diperoleh dari penjumlahan. Ya, ini benar ya. C. Ya, berarti enggak, ini enggak. Oke? Nah, ini halaman selanjutnya yaitu halaman 140. Halaman 140. Nah, yang nomor 4, seorang siswa ingin mengukur diameter luar sebuah paku kecil dan ketebalan kawat tembaga. Ia menggunakan alat ukur yaitu mikrometer, sekrup, dan jangka sorong. Nah, ini nggak usah dibaca sebenarnya ya. Nggak ada yang penting juga kan di sini. Nah, kita baca aja langsung di sini SU-nya 4,5. Ini SN-nya berarti 25, 26, 27, 28 ya. 28 kali 0,01 berarti 4,5 ditambah 0,28 berarti dijumlahin 4,78 ya. 4,78 mm. Sedangkan yang ini SU-nya adalah 2,1, SN-nya adalah ya 6. 6 dikali 0,01 berarti 2,1, ini 0,06 dijumlahkan 2,16 cm. Nah, ini kayaknya kemili semua ya. Atau perlu kita ganti nggak? Nggak usah dulu lah, nak. Biar aja dulu ya. Nah, kita cek yang nomor 1. Hasil pengukuran jangka sorong pada gambar 2 adalah 2,16 cm. Ya, benar ya. Hasil pengukuran mikrometer sekrup pada gambar 1 adalah 4,28. Salah, kan seharusnya 4,78 ya. Yang C, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang benda secara presisi. Hingga 0,01 mm. Salah ya. Seharusnya kan 0,01 cm. Jangka sorong kan? Atau 0,1 mm. Ini salah. Mikrometer sekrup lebih tepat digunakan untuk mengukur diameter luar paku kecil dan kawat. Iya, benar ya, karena dia benda kecil. Mikrometer tidak cocok digunakan untuk mengukur ketebalan kawat karena tidak bisa menjepit benda kecil. Salah ya, seharusnya bisa kan? Ya, bisa seharusnya. Oke. Selanjutnya halaman 149. Nah, ini kalimatnya sebagai berikut. Langsung aja ya kita baca. Ini SU-nya 1,2. SN-nya adalah 7. 7 dikali 0,01. Berarti 1,2 ditambah 0,07. Berarti 1,27 cm. Nah, kalau ini SU-nya adalah 12,5. SN-nya adalah 15 ya. Nih, 15 yang sejajar dengan ini. 15 kali 0,01 berarti 12,5 ditambah 0,15. Berarti 12,65 mm. Nah, sekarang kita koreksi. Mikrometer sekrup menunjukkan hasil pengukuran 12,75. Loh, kok 12,75? Salah ya? Seharusnya kan 12,65. Tidak tepat. Yang kedua, jangka sorong menunjukkan nilai 1,25. Nah, ini kalau dijadikan ke mili, berarti kan 1,265. 1,265 satuannya adalah cm. Tapi kalau dibulatkan, enggak 1,7 juga. Jangka sorong menunjukkan nilai, benar kan? 15 ini kan? Ini kan 12,5, berarti ini tidak,
Kalau dijadikan ke senti kan 1,265. Kalau dibulatkan itu 1,26. Kenapa? Karena di belakangnya itu dia 5. 5 itu ternyata genap. Berarti harus dibulatkan ke bawah. Berarti seharusnya 1,26. Berarti tidak tepat ya. Yang ketiga, untuk mengukur diameter luar pipa logam dengan ketelitian tinggi menggunakan mikrometer sekrup lebih tepat dibandingkan dengan jangka sorong. Iya, benar ya. Nomor 30, ini terdapat pada halaman 150. Halaman 150. Nah, langsung kita hitung aja ya. Ini 40 tambah 300 tambah 6 berarti 346 gram. Pernyataan yang tepat berdasarkan hasil pengukuran tersebut adalah massa benda 346 gram karena seluruh lengan menunjukkan posisi setimbang dan telah dijumlahkan dengan cermat berdasarkan nilai per lengan. Ya, benar ya? Ya, berarti langsung aja kita jawab yang A. Di sini udah nggak apa lagi namanya tuh, nggak cocok ya kalimatnya. Dah. Nah, jadi kira-kira itu kita udah bahas habis semua tentang pengukuran. Nanti kita lanjut di part selanjutnya membahas kisi-kisi yang lain. Tetap semangat ya adik-adik belajarnya. Semoga yang kakak doakan, semoga yang ikut TKA Fisika bisa menjawab soalnya dengan baik dan benar.